kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, pada pagi hari ini tak lupa bisa diucapkan puji syukur kehadirat Allah karena kita semua dipertemukan dalam pembelajaran ini melalui media daring. Oke, teman-teman, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu sebelum kegiatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, kegiatan pada pagi hari ini sangat indah jika kalian diawali dengan kegiatan berdoa dulu. Apakah kalian sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Ya, pada subuh tadi tentunya sudah. Oke, baiklah. Jika sudah, apakah kalian sudah membantu ibu kalian? Sudah ya? Oke, sudah untuk membantu misal mencuci piring, menyapu, atau menyapu halaman dan kegiatan yang lainnya agar ibu kalian menjadi ringan pekerjaannya. Oke, baiklah teman-teman, jangan lupa di saat pandemi ini kalian selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Tak lupa gunakan masker ketika kalian bepergian atau keluar rumah. Dan yang ketiga, tak lupa kalian harus jaga jarak ketika kalian berada di dalam kerumunan. Baiklah, anak-anakku, sebelum kita belajar, Bu Septi akan cek konsentrasinya terlebih dahulu. Coba lihat apa yang Ibu tampilkan di sini. Ya, coba kalian tebak gambar ini menjadi rangkaian kata. Kira-kira apa ya? Apa? Betul sekali. Gambar yang pertama adalah tantangan seru. Gambar yang kedua apa ya? Betul, gambar yang kedua adalah kucing belang. Betul sekali, kalian anak-anak yang hebat. Oke, pada kesempatan pada pagi ini ya, Bu Septi akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan ekosistem. Kalian tahu tentunya ekosistem adalah sebuah lingkungan. Bagaimana peran makhluk hidup dalam sebuah ekosistem dan bagaimana kita menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan teks non-fiksi. Baiklah, anak-anakku semua, kita awali pagi ini dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke biar kalian lebih semangat lagi. Oke? Ya, hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, ya kalian sudah semangat dengan menyanyikan lagu nasional. Kita lebih menumbuhkan sikap nasionalisme. Oke, ya baiklah anak-anakku semua. Setelah kita bernyanyi, setelah kita bermain tebak gambar, tentunya kita lebih semangat dan siap untuk belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana sih peran makhluk hidup
dalam sebuah ekosistem, oke, di lingkungan kalian, ya, di ekosistem yang berada terdekat dengan lingkungan kalian. Contoh, ada ekosistem sawah. Dalam sebuah ekosistem, ya, pastinya ada yang berperan sebagai produsen, ya, produsen, ya, di sini ditempati oleh tumbuhan. Oke, tumbuhan mampu melakukan fotosintesis, ya, mampu membuat makanan sendiri, ya, mampu mendistribusikan, mengalirkan energi kepada makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, yang kedua adalah konsumen satu. Konsumen satu di sini ditempati oleh makhluk hidup pemakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Ya, selanjutnya konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen berikutnya yang sering disebut sebagai konsumen kedua. Ya, konsumen kedua ditempati oleh hewan-hewan karnivora. Ya, mendapat energi dari konsumen tingkat 1. Selanjutnya konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 mendapat energi, mendapat makanan dari konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 biasanya diisi oleh hewan-hewan karnivora. Oke, kita lihat satu persatu rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Tak lupa ada pengurai, ya, sebelum kita lupa, ya, ada pengurai. Pengurai di sini ketika sudah konsumen puncak sudah selesai dan mereka mati, mereka akan diuraikan oleh hewan atau makhluk hidup atau mikroorganisme yang lain sebagai pengurai. Contohnya bisa ditempati oleh bakteri, bisa ditempati oleh jamur, bisa ditempati oleh mikroorganisme yang lainnya yang disebut sebagai pengurai. Pengurai akan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup tersebut menjadi humus. Humus akan diserap kembali oleh tumbuhan sebagai nutrisi untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut, sehingga semua akan membentuk sebuah rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan yang dimulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya sampai dengan pengurai. Setelah sampai pada pengurai, maka akan kembali lagi ke tumbuhan dalam bentuk humus. Baiklah, kita akan lihat satu persatu ekosistem yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari ekosistem sawah. Di sebuah ekosistem sawah, seringkali kita melihat tanaman padi. Oke, tanaman padi akan dimakan oleh hama tikus. Banyak tikus bukan di sawah? Iya. Atau istilah lainnya yang sering kalian sebut adalah wiruk. Oke, ya. Tanaman padi dimakan oleh tikus sampai habis. Nah, kemudian tikus ini disebut sebagai konsumen 1 karena dia mendapat makanan dari tanaman padi. Tikus kemudian akan dimakan oleh makhluk hidup di konsumen 2. Siapa dia? Yaitu ular. Oke, ya, ular dengan memakan tikus dia bisa hidup. Berarti ular disebut sebagai konsumen 2, ya, karena memakan konsumen 1. Kemudian ular akan dimakan oleh predator yang memakan ular. Apa itu? Yaitu burung elang. Oke, burung elang sebagai konsumen tingkat 3, ya. Dalam rantai makanan yang ditunjukkan di sini, elang sebagai konsumen puncak. Oke, ya, sebagai konsumen puncak. Pada konsumen puncak, setelah konsumen puncak mati, maka akan diuraikan oleh pengurai. Dalam hal ini ditempati oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian digunakan, diolah di dalam tanah menjadi sebuah humus.
Oke, itu contoh dari ekosistem sawah. Selanjutnya, ya, kita belajar tentang ekosistem kebun. Di kebun ada apa saja ya? Oke. Misal di kebun kita temukan rumput atau tanaman bisa bayam, bisa tanaman yang lainnya. Oke, kita sebut sebagai produsen karena dia sebagai tumbuhan. Kemudian konsumen satunya, kira-kira di kebun kita bisa menemukan ulat tidak? Bisa ya. Oke, berarti ulat sebagai konsumen yang ke-1 karena dia memakan langsung tumbuhan di kebun tersebut. Kemudian konsumen yang kedua yaitu ulatnya akan dimakan oleh ayam. Ayam yang dipelihara oleh ibumu bisa atau tetanggamu. Oke ya, nggak apa-apa. Ya, ayam akan memakan ulat-ulat itu. Nah, ayamnya kemudian akan dimakan oleh hewan melata, ular. Berarti ular sebagai konsumen berapa? Konsumen yang ke-3. Nah, setelah konsumen yang ke-3 ini mati, akan dimangsa lagi. Siapa pemangsa ular? Burung elang. Ya, burung pemakan daging lainnya. Ya, akan dimangsa oleh burung-burung sejenis itu. Kemudian burung itu disebut sebagai konsumen puncak. Dalam rantai makanan yang ditunjukkan, berarti burung elang ini di ekosistem kebun ini, burung elang sebagai konsumen 4. Kalau konsumen itu yang terakhir, maka disebut konsumen puncak. Konsumen puncak mati akan diuraikan oleh mikroorganisme yang lainnya. Ya, oke ya. Nanti akan dimanfaatkan kembali menjadi humus. Next, ya, kita akan belajar di ekosistem yang lain. Kita intip lagi ekosistem laut. Siapa yang pernah ke laut? Semuanya pernah ya dan tahu di laut itu. Tapi kalian tentunya belum sampai ke dalam-dalamnya. Baiklah, tidak ada salahnya kita mempelajari ilmunya dulu. Di laut itu apakah ada tanaman padi? Tidak ada. Apakah ada tanaman bayam di dalam laut? Tidak ada. Adanya apa? Sebagai produsennya yaitu ada fitoplankton. Oke. Fitoplankton berperan sebagai produsen, penyedia energi bagi seluruh makhluk hidup di ekosistem laut. Ya. Kemudian fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Ya. Zooplankton ini sebagai konsumen tingkat 1 karena mendapat makanan dari fitoplankton. Kemudian fitoplankton akan dimakan oleh ikan-ikan yang kecil. Banyak sekali kan ya ikan-ikan kecil di laut? Ya, tentunya. Ikan-ikan kecil di sini sebagai konsumen yang kedua. Setelah ikan-ikan laut ini dimangsa oleh predator berikutnya, maka predator berikutnya disebut sebagai konsumen yang ketiga. Boleh jadi itu ikan yang ukurannya lebih besar atau ikan yang sedang. Kemudian ikan yang sedang ini akan dimangsa lagi oleh predatornya, ikan yang besar. Ya, sampai dengan konsumen puncak yang disebut sebagai ada ikan hiu, ya, ada ikan-ikan yang lain besar lainnya sebagai konsumen puncak. Ketika mereka mati, tentu juga akan diuraikan, ya, diuraikan sama karena itulah disebut sebagai rantai makanan yang berada di ekosistem laut. Selanjutnya ada ekosistem sungai. Di ekosistem sungai, kalian bisa menemukan enceng gondok. Betul tidak? Iya, enceng gondok. Ya, enceng gondok dimakan oleh ikan kawes atau ikan mujair atau ikan nilem, ikan melem sebagai konsumen 1. Kemudian ikan-ikan itu akan dimakan oleh ikan lele yang berkumis. Ikan lele itu sebagai konsumen yang kedua. Kemudian konsumen yang ketiga yaitu ditempati oleh kalian. Makan dengan ikan lele goreng. Enak kan? Iya, tentunya. Ya. Setelah kalian
sebagai apa? Sebagai humus, sebagai pupuk di dalam sebuah tanaman-tanaman air yang ada di situ. Oke, selanjutnya kita belajar tentang ekosistem, tentang hidup pokok dalam sebuah bacaan. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, bagaimana sih kita menentukan hidup pokok dalam sebuah bacaan? Kita lihat teks yang ada di samping, atau kalian buka buku siswa kalian, buku pegangan kalian di halaman 55. Ya, buku tema 5, subtema 2 di halaman 55. Ya, kalian bisa baca. Oke. Teks berikutnya. Sudah kalian baca? Jelas? Lanjut. Ada slide berikutnya. Ya. Cukup jelas? Oke. Jika kalian sudah cukup jelas untuk membaca paragraf yang ada di buku kalian di halaman 55 tersebut, bagaimana kita menentukan langkah-langkah dalam menemukan ide pokok pada teks non-fiksi di bacaan tersebut. Apa sih yang kita lakukan? Coba kita lihat. Pada slide selanjutnya ada yang pertama, kalian harus membaca dulu. Membaca seluruh isi bacaan. Ya, membaca seluruh isi bacaan. Kemudian yang kedua, kalian tentukan letak kalimat utamanya. Apakah di awal atau di akhir? Oke. Setelah kalian menentukan letak kalimat utamanya, barulah kalian bisa menemukan letak ide pokok dalam bacaan tersebut. Oke? Ya. Selanjutnya, Bu Septi sudah siapkan untuk memperdalam ilmu kalian tentang rantai makanan dan ide pokok. Sudah Bu Septi siapkan, ada bahan ajar, ada LKPD, dan ada materi untuk hari ini, ya, soal evaluasi hari ini di Google Classroom. Bisa dilihat ya tampilannya. Oke, silahkan kalian masuk ke Google Classroom yang sudah dibuat oleh Bu Septi, ya. Jangan lupa kalian klik pada bagian tugas-tugas yang Bu Septi siapkan di Google Classroom tersebut. Oke, jangan lupa untuk tugas selanjutnya, ya. Kalian sudah mengenal tentang rantai makanan, ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai, ya, membentuk sebuah rantai makanan. Coba kalian gambarkan, ya, buat gambar di kertas A4, ya, bagaimana rantai makanan yang terjadi di ekosistem terdekat kalian. Apakah kalian dekat sungai, dekat sawah, dekat lapangan, dekat kebun, dan lain sebagainya. Silahkan kalian buat rantai makanannya, tentukan apa yang berperan sebagai produsen, apa yang berperan sebagai konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya termasuk pengurai. Buat di kertas A4, beri warna, lengkapi perannya sehingga hasilnya lebih menarik, dan jangan lupa kalian minta bantuan orang tua kalian untuk mengunggah di Google Classroom. Oke ya? Seperti yang sudah ditayangkan tadi. Oke. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan LKPD, tentunya kalian akan mendapatkan ilmu. Nah, setelah itu kalian boleh mengerjakan soal evaluasi, ya, yang sudah disiapkan linknya di Google Classroom juga, atau nanti bisa di-share melalui WA group. Bisa dilihat tampilannya ada di sini. Itu ya untuk soal evaluasinya, ya. Nah, setelah nanti kalian mengerjakan soal evaluasi, ya, jangan lupa hari ini kita sudah belajar banyak. Apa yang kalian rasakan untuk kegiatan hari ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang Bu Septi lakukan?
dengan materi yang bisa disajikan? Apakah kalian senang? Ataukah kalian merasa kesulitan? Ya, di manakah kesulitannya? Dan ilmu apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Silahkan kalian bisa hubungi Bu Septi lewat WA group. Oke ya. Nah, kemudian ya, jika kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, ya, bagi yang sudah tuntas, maka Bu Septi akan berikan soal pengayaan di Google Classroom, dan bagi yang belum, maka akan diberikan remedial ya oleh Bu Septi. Ya, tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Soal evaluasinya dikerjakan, ya, LKPD bahan ajarnya dibuka, dipelajari sebelum mengerjakan LKPD. Setelah LKPD-nya selesai, kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Septi siapkan di Google Classroom, ya, di Google Form, soalnya dalam bentuk Google Form. Oke? Nah, ya, sebelum mengakhiri untuk materi selanjutnya, Bu Septi minta kalian belajar kembali tentang rantai makanan, terutama aliran energi dalam sebuah rantai makanan. Ya. Untuk pertemuan hari ini, Bu Septi cukupkan sekian. Jangan lupa tetap beribadah, tetap ngaji, ya, tetap menjaga PHBS, ya, cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, menggunakan masker, jaga jarak ketika berada di kerumunan, dan tak lupa ya selalu belajar. Oke, terima kasih anak-anak hebat semuanya, anak-anak solih dan solihah ya. Bu Septi undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan Bu Septi ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.